Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dengan pengajar praktik Ibu Susi dan fasilitator Bapak Erpin. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Dengan saya sendiri, Nogi Aitri Gunawan, berasal dari SMPN 1 Tarogong Kidul Garut. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Asep Hidayat yang berasal dari SMK Negeri 3 Garut. Dan sebelah kanan saya Dan saya Suhendar dari SDN 3 Mangkoraya, Kecamatan Cilabu. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk, Pak? Silakan Pak Sendar. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan duduk Pak Sendar. Ya, Pak, terima kasih. Gimana ini Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Pak Sendar. Gimana nih? Ada yang perlu kita bicarakan? Iya, Pak. Ini kan sekarang Bapak mau observasi saya ya? Iya. Mungkin ada saran-saran atau masukan sebelum saya melakukan coaching? Oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan kegiatan praobservasi Pak Sendar. Pak Sendar akan melaksanakan kegiatan coaching dengan coachingnya nanti. Cuman di sini saya akan memberikan beberapa panduan atau beberapa catatan mengenai kompetensi apa yang harus Pak Sendar sebagai coach nanti harus muncul ya. Di antaranya adalah kehadiran penuh gitu ya. Pak Sendar fokus terhadap coachingnya, kemudian mendengarkan aktif ya, dan yang paling penting adalah Pak Sendar harus memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dan memiliki istilahnya rasa gitu ya, seperti itu. Siapa? Nah, sebelumnya apakah Pak Sendar sudah memiliki pemahaman tentang coaching ini? Insya Allah, Pak. Saya sudah memiliki sudah memahami tentang kompetensi yang harus saya miliki yang tadi Bang sebutkan tadi. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari misalkan beberapa kompetensi coach yang harus dimiliki itu, Pak Suhendar, apakah ada beberapa poin yang ingin ditingkatkan dari ketiga kompetensi coach itu? Ya. Kira-kira yang sebelah mana? Ada, Pak. Tentunya paling yang ingin saya lebih tingkatkan itu bagaimana saya memberikan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Mungkin itu yang ingin saya tingkatkan, Pak. Oke, baik. Sebuah langkah yang bagus, sebuah keinginan yang bagus dari Pak Sendar. Mungkin dari sini saya akan nanti selama Pak Sendar melakukan sesi coaching dengan coachingnya, saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Sendar tentang mohon maaf, mungkin nanti saya akan sampaikan baik atau buruknya itu akan saya sampaikan ya, seperti itu. Selanjutnya apa nih yang ingin dicapai nih dari sesi coaching nanti dari Pak Sendar dengan saya misalkan dari sesi observasi, apa yang Pak Sendar dapatkan nih dari sisi obrolan kita hari ini? Tentunya saya ingin bisa, nanti kan peran saya sebagai coach ya. Tentunya saya ingin bisa menjalankan peranan coach dengan sebaik-baiknya yang membuat coach itu sendiri bisa menemukan permasalahannya, Pak. Oke, bagus sekali. Nanti pada saat melakukan sesi coaching saya akan mencatat, Pak. Saya akan memperhatikan Bapak selama coaching. Saya akan mencatat dan memberikan umpan balik. Mudah-mudahan dari sesi coaching Pak Suhendar dan coaching nanti beradakan, saya bisa memberikan umpan balik dan refleksi. Amin. Seperti itu. Terima kasih, Pak, untuk bantuannya. Siap. Untuk selanjutnya kita bisa lakukan sesi coaching dengan coaching Bapak. Siap ya. Selamat bertugas. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum Pak Endar. Waalaikumsalam. Pak Nogi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya, silakan duduk, Pak Nogi. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap, Pak Nogi.
Aduh, saya jadi ini ada apa ya Pak Nogi ya? Begini Pak, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya curhatkan gitu kepada Bapak. Iya. Kalau boleh, saya menunggu waktu Bapak sebentar. Iya, nggak apa-apa Pak Nogi. Saya juga kebetulan lagi tidak sibuk-sibuk banget. Ya. Nah, Pak Nogi apa masalah kira-kira masalah yang bukan masalah ini apa? Yang permasalahan. Permasalahan ya. Oh iya. Maksud Pak Nogi kesini, Pak Nogi ada sebuah permasalahan ya. Kira-kira apa ya masalahnya Pak Nogi? Gini Pak, permasalahannya itu kebetulan di anak didik saya gitu ya. Kebetulan saya sebagai wali kelas, ada salah satu anak saya itu yang udah hampir 1 bulan tidak masuk Pak. Oh begitu ya. Iya, betul. Iya betul. Nah Pak Nogi, yang diharapkan sama Pak Nogi dengan percakapan kita kali ini apa? Ada yang diharapkannya apa? Ya yang saya harapkan pertama dengan saya bercerita ke Bapak mungkin nanti bisa mendapatkan ide atau solusi gitu ya bagaimana menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh anak didik saya. Saya mengharapkan ya dia bisa kembali ke sekolah gitu Pak. Betul ya. Nah kira-kira Pak Nogi kalau target spesifiknya dari pencapaian setelah ada solusi ini apa ya target spesifik yang diharapkan? Nah kalau secara spesifiknya mungkin saya harus menggali dulu permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian ya intinya saya ingin anak tersebut kembali ke sekolah menjalani pembelajaran dengan penuh semangat gitu Pak. Oh iya, iya baik Pak Nogi, bagus sekali itu. Kalau boleh permasalahannya yang lebih detailnya itu apa seperti apa? Iya gini Pak, permasalahannya itu anak tersebut sudah hampir 1 bulan tidak masuk ya. Kemudian nah kebetulan hari ini dia masuk sekolah gitu kan, dan saya melakukan sedikit perbincangan gitu ya, dengan anak tersebut. Nah, anak tersebut juga sebetulnya sungkan gitu ya karena beberapa pertanyaan tidak mau dia jawab. Dan setelah saya selidiki ternyata ada permasalahan di keluarganya yang menjadikan dia kurang motivasi untuk faktor penyebabnya. Nah faktor penyebabnya Kira-kira menurut Pak Nogi ini kira-kira penyebab yang menyebabkan si anak itu tidak mau datang ke sekolah itu seperti apa penyebabnya kira-kira? pertama ya dia ada permasalahan di rumah yang menyebabkan dia nggak mau berangkat ya. Yang saya lihat itu dari faktor ekonomi juga Pak. Oh gitu ya, jadi permasalahannya pertama dari ada permasalahan keluarga, kemudian faktor ekonomi. Ya betul. Apakah Pak Nogi bisa menyebutkan faktor ekonomi? Apakah Pak Nogi sudah melakukan visip rumahnya sehingga Pak Nogi tahu emang keadaannya dari faktor ekonomi? Ya itu masih perkiraan saya Pak, karena itu saya ngobrol dengan teman-teman sekelasnya juga. Ketika saya tanya bagaimana sosialnya, apakah dia sering main dengan siapa aja, ternyata banyak yang mengatakan Pak dia suka menyendiri. Ketika diajak untuk jajan juga dia nggak pernah mau Pak. Nah di situ saya membuat sedikit kesimpulan atau perkiraan, mungkin dari faktor ekonomi gitu yang membuat dia jadi minder gitu ya, karena kan diajak jajan juga dia nggak mau, mungkin seperti itu Pak. Oh begitu ya. Nah Pak Nogi kalau seperti itu menurut Pak Nogi harusnya anak tersebut seperti apa, bersikap seperti apa harusnya? Ya seharusnya Pak kalau misalkan pendidikan penting Ya. mau dia nggak punya, misalkan kalau misalkan rumahnya dekat ya bisa dengan jalan kaki. Intinya dia dapat mengusahakan gitu ya agar berangkat ke sekolah gitu. Ya. Nah sekarang rencana Pak Nogi atau langkah-langkah apa nih yang akan diambil Pak Nogi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Rencana ya Pak. Iya rencana.
kira-kira? Rencana yang akan saya lakukan, pertama saya akan mendiskusikan dengan rekan guru, ya dengan Bapak, kemudian mungkin nanti akan tahap selanjutnya adalah dengan pihak kesiswaan, dan kalau memungkinkan ya mungkin dengan kepala sekolah dan pihak BK untuk menemani saya untuk melakukan home visit, untuk datang juga ke rumahnya agar saya tahu betul gitu apa yang menyebabkan dia menjadi jarang masuk sekolah gitu Pak. Iya, bagus sekali rencananya Pak Nogi. Memang insya Allah bisa dilakukan, hal itu bagus. Nah, kira-kira kapan nih Pak Nogi akan mulai rencananya? Nah, mungkin insya Allah nanti siang saya akan mengkomunikasikan hal ini, selain dari waktu Bapak juga Ya, mungkin ke pihak kesiswaan dan juga kalau sempat ya kepada kepala sekolah, dan mungkin untuk langkah berikutnya dengan pihak BK saya akan menentukan waktu nih kapan yang tepat untuk home visit gitu, Pak. iya, betul ya Pak Nogi. Pak Nogi mau sekarang berangkat ke sana? Ya mungkin nanti pas istirahat jam kedua atau istirahat siang Pak. Bagus sekali, lebih cepat lebih bagus Pak Nogi ya. Saya apresiasi yang sangat luar biasa buat Pak Nogi. Pak Nogi cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Iya, Pak Nogi, kira-kira nih untuk memastikan keberhasilan dari rencana Pak Nogi tersebut, adakah yang bisa membantu Pak Nogi dalam hal ini? Justru saya membutuhkan banyak bantuan Pak. Iya betul ya pastinya. Ya saya membutuhkan banyak bantuan terkait permasalahan ini. Saya butuh dari bantuan dari rekan sejawat juga, ya guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya, kemudian pihak kesiswaan dan juga pihak BK, serta ya saya juga perlu bantuan dari orang tuanya, bagaimana caranya agar anak tersebut dapat sekolah dan dapat dimotivasi sama orang tuanya gitu agar semangat. Betul ya Pak Nogi, tadi langkah-langkah yang mau dilaksanakan Pak Nogi sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya dari percakapan kita kali ini, apakah sudah apa yang didapatkan oleh Pak Nogi? Alhamdulillah Pak, rasanya saya sedikit plong. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa ide nih atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama tadi ya saya harus mengkomunikasikan dulu gitu ya, saya tidak dapat berjalan sendiri. Iya tentunya tetap butuh orang lain, butuh orang lain untuk mengatasi permasalahan ini gitu ya, karena dari rekan guru, kepala sekolah dan orang tua pun ikut andil gitu Pak. Iya. Dalam proses pembelajaran anak. Alhamdulillah Pak Nogi, itu kalau dari percakapan kita ini dapat membuahkan sebuah manfaat yang sangat diperlukan oleh Pak Nogi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Nogi rencanakan mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil. Yang tadi hasilnya yang ingin dicapai oleh Pak Nogi, si anak mau berangkat ke sekolah ya. Mudah-mudahan Pak Nogi ya, anak tersebut bisa semangat lagi untuk ke sekolahnya. Seperti itu ya Pak Nogi ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Endar atas waktunya sudah mau saya repotkan nih. Ya sama-sama Pak Nogi, kebetulan saya juga tadi nggak sibuk, malah saya senang ada Pak Nogi kesini. Kalau gitu saya mau ke Wakasek dulu mungkin untuk membahas ini yang siap Pak Nogi, siap. Terima kasih untuk sarannya Ya, Pak Endar. selamat berjuang ya, kita sama-sama memajukan anak bangsa. Ya, terima kasih Pak Endar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Suhendar, Ya Pak. selama sesi percakapan coaching tadi dengan coachingnya Pak Nogi, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Suhendar sebagai coach. Jadi alhamdulillah
saya menilai Pak Swendar sudah memiliki kompetensi coach yang baik ya. Alhamdulillah. Saya melihat di sini alur tirtanya muncul ya, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya itu muncul untuk sesi tirtanya, alurnya. Kemudian dari apa yang ingin Pak Swendar tingkatkan, yaitu dari bagaimana menggali potensi coach dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Saya rasa itu sudah sangat baik, sudah sangat bisa menggali apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya rasa itu Pak Swendar sudah cukup, tinggal kita bagaimana pembiasaan, bagaimana coaching ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan potensi-potensi baik itu guru, sesama rekan guru, sesama rekan sejawat, siswa terutama, kemudian dengan pimpinan sejawat, pimpinan juga kita bisa melakukan coaching. Ya, itu saja mungkin Pak Swendar. Siap, Bapak. Semoga ini bisa diterima masukan dari saya sebagai tim supervisor gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa menerima ini. Saya sangat menerima sekali Pak saran-saran dari Bapak, masukan-masukannya, dan terima kasih tadi kalau menurut Bapak saya sudah memenuhi syarat ya, poin-poin coach tadi sudah kata Bapak, saya sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan Pak, saya terima kasih atas saran-saran dari Bapak, atas motivasinya. Saya juga bisa seperti itu kan, belajar dari Bapak juga. Sama-sama kita belajar. Ya. Terima kasih Pak ya untuk semuanya. Terima kasih. Oke, selamat beraktivitas kembali. Siap Pak. Ya kalau begitu saya pergi dulu ya Pak. Siap. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak Asep? Waalaikumsalam. Sehat Pak Nogi. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Asep karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita berbicara sebelum nanti Pak Asep melakukan coaching. Ya, betul Pak. Baik Pak, sama-sama Pak, atas waktunya juga untuk kita ada diskusi hari ini Pak. Nah, jadi gini Pak Asep. Nah, sebelum Pak Asep nanti melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya beritahukan dulu gitu ya. Yang pertama, nanti saat Pak Asep melakukan coaching, Pak Asep harus memunculkan kompetensi inti seorang coaching. Di antaranya yaitu harus Pak Asep harus punya kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga dengan rasa, serta nanti harus menghadirkan percakapan dengan alur tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelumnya apakah Pak Asep sudah memahami mengenai ketiga kompetensi ini? Alhamdulillah secara pemahaman saya bisa memahami Pak tentang percakapan alur tirta ini. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya lebih perdalam Pak ya, dalam hal pertanyaan atau membuat bagaimana pertanyaan itu lebih berbobot dan bisa menggali potensi dari coach yang saya akan nanti bahas, dia akan saya nanti perbincangkan dengan coach seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak Asep ya. Nah, mungkin nanti kita akan fokus untuk mengembangkan keterampilan Pak Asep dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam mungkin ya untuk coaching, serta mungkin kita akan melakukan refleksi nanti di akhir. Siap Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Asep nih, apa yang bisa kita lakukan bersama agar keterampilan membuat pertanyaan tadi dapat meningkat gitu Pak? Melalui kegiatan coaching ini saya harap melalui bantuan Pak Nogi juga sebagai observer
Pak Nogi bisa memberikan saya refleksi Pak, refleksi penilaian untuk saya meningkatkan keterampilan saya di bidang coaching ini, yang sehingga nanti insya Allah itu akan saya budayakan Pak mengenai coaching ini untuk peningkatan kompetensi guru terutama seperti itu Pak. Oke, baik Pak Asep ya. Nanti insya Allah juga akan ada umpan balik selama sesi coaching terkait pertanyaan yang sudah Pak Asep ajukan, sehingga mungkin kita nanti bisa bersama-sama memperbaiki dan mengembangkannya secara langsung. Nah, sekarang apa yang Pak Asep harapkan saat melaksanakan observasi coaching kita kali ini, Pak? Selain dari tadi mendapatkan umpan balik yang jujur dan konstruksi gitu ya, kemudian ada lagi nggak kira-kira Pak yang Bapak harapkan? Secara umum seperti yang tadi saya harapkan Bapak, mungkin karena ini masih kita mau melaksanakan membiasakan coaching ini, saya tetap berpikiran untuk mungkin bagaimana saya mendapatkan umpan balik dari Bapak dan refleksi terutama gitu ya, tentang apakah coaching dengan alur tirta yang saya laksanakan itu sudah baik atau bahkan harus ditingkatkan. Itu saja Pak. Oke, baik ya Pak Asep, saya akan mencatat itu. Kemudian karena sebentar lagi mungkin proses coachingnya akan berlangsung, dan saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk kita agar dapat berkembang bersama-sama Pak Asep ya. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk Pak? Silakan Pak Sendar. Silakan duduk. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Silakan. Apa kabar Pak Sendar? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Sendar. Senang sekali nih kedatangan Pak Iya Sendar. Pak, benar nih. Kira-kira apa nih yang mau dibagi nih dengan saya nih Pak pada ketemuan Iya. kita kali ini? Iya Pak, mudah-mudahan Bapak senantiasa sibuk ya. Alhamdulillah bisa bantu. Saya takut kedatangan saya ke sini mengganggu waktu Bapak juga. Siap. Tidak, selalu ada waktu untuk hal yang bermanfaat seperti ini. Iya Pak, alhamdulillah kalau begitu. Begini Pak, maksud saya ke sini, saya ada permasalahan di kelas. Nah, mudah-mudahan dengan saya datang ke sini nanti saya mendapatkan ide atau saran lah dari Bapak untuk masalah yang saya hadapi. Gitu. Siap. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak Sendar. Iya, amin amin. Baik, kita mulai dengan mengidentifikasi saja Pak Sendar. Kira-kira nih dari sesi percakapan kita nih Pak Sendar, apa yang ingin didapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Nah, kalau harapan saya sih setelah kita mengobrol ya, saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah murid-murid saya yang masalahnya itu kurang kompak Pak dalam kurang kompak ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Pak, selain itu secara spesifik targetnya seperti apa nanti? Inginnya seperti apa targetnya? Kalau keinginan saya ya, anak-anak yang saya didik itu ketika sedang dalam pembelajaran bisa berkolaborasi. Kebetulan kalau misalkan jangankan sedang pembelajaran masing-masing ya, kalau individu gitu. Kalau saya sudah menerapkan metode diskusi juga masih kurang kompak, kolaborasi kerjasamanya masih kurang. Jangankan anak laki-laki sama anak perempuan saja sesama perempuan lagi masih kelihatannya ada jurang pemisah. Oke. Baik, saya paham Pak, saya paham. Nah, dari sini nih Pak nih, setiap permasalahan itu pasti ada penyebabnya Pak. Nah, sini saya ingin tahu kira-kira menurut Pak Suhendar, apa tuh yang menjadi penyebab dari permasalahan itu Pak? Oh iya ya. Kira-kira apa Pak? Coba. Mungkin ya Pak ya, ini mungkin tentang metode juga ya, metode saya belum sepenuhnya maksimal mungkin dalam metode pembelajaran. Pembelajaran. Iya. Terus mungkin
mungkin juga masalah sekarang kan anak-anak baru ya, mungkin mereka belum chemistry-nya sesama temennya belum dapat juga mungkin ya Pak ya. Oke. Kira-kira apa lagi Mas Anda? Apa ya? Mungkin apa masalahnya? Iya, paling lebih ke mungkin metode saya Pak ya. Metode ya. Oke. Nah, sekarang gini Pak. Bapak udah dapat kira-kira tuh penyebabnya ya. Nah dari itu kira-kira apa nih yang harusnya Bapak lakukan? Menurut Bapak bagaimana seharusnya tuh? Seharusnya Bapak bagaimana itu ya berdasarkan dari penyebab yang tadi Bapak sebutkan? Iya mungkin ya Pak ya, gini ya, apa yang akan saya lakukan mungkin asap pertama saya akan meningkatkan dalam cara memilih metode ya. Mungkin insya Allah dalam FPP yang saya bikin saya akan memasukkan metode diskusi juga. Kemudian dalam awal pembelajarannya insya Allah saya juga akan memberikan motivasi tentang pentingnya kerjasama dalam berkelompok gitu. Dan saya juga akan menyampaikan mungkin ya bahwa kebersamaan itu sikap kebersamaan mereka itu merupakan bagian dari penilaian juga. Mungkin itu ya Pak ya. Oke. Dan lagi tambah satu lagi ya Pak ya. Kayaknya kalau saya menerapkan kegiatan di luar pembelajaran, permainan yang bersikapnya beregu, mungkin akan saya lakukan. Mudah-mudahan dengan hal itu mereka lebih saling mengenal satu sama lain Pak. Oke. Ini langkah yang sangat bagus Pak, teknis yang sangat bagus itu Pak, untuk bagaimana Bapak bisa mengatasi permasalahan itu Pak. Mudah-mudahan ya bisa dilaksanakan Pak. Nah, bagaimana nih Bapak akan melaksanakan apa yang langkah-langkah yang tadi Bapak sebutkan? Yang pertama mungkin seperti tadi Pak. Pembuatan dalam RPP-nya di apa mungkin lebih direncanakan lebih yang menunjang lagi ke kegiatan yang membuat mereka bisa berkolaborasi gitu Pak. Bagus Pak. Iya. Nah kira-kira nih Pak, jangka waktu untuk Bapak melaksanakan rencana itu bagaimana? Jangka waktunya insya Allah Pak 2 minggu ke depan. Insya Allah minggu sekarang saya akan mulainya. Dan 2 minggu ke depan mudah-mudahan rencana-rencana saya tadi bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Mudah-mudahan gitu ya. Bagus Pak. Yang perlu disiapkan kira-kira apa Pak? Yang harus disiapkan paling dalam semacam ya FPP, kemudian metodenya yang lebih mendukung si anak untuk berpartisipasi aktif, dituangkan di RPP dan dilaksanakan. Iya. Nah, kira-kira nih untuk memastikan apa yang direncanakan oleh Pak Suhendar itu agar berhasil, adakah yang bisa membantu Bapak atau siapa saja yang perlu dilibatkan di sini? Iya, saya akan minta bantuan rekan sejawat apa? Nanti saya membuat RPP-nya tadi ya. Kemudian si RPP tersebut akan saya diperlihatkan ke teman saya. Apakah ada koreksi atau tidak? Oke, meminta umpan balik ya. Betul seperti itu. Bagus sekali Pak. Dari apa yang Bapak paparkan tadi, saya bisa melihat potensi bahwa Bapak sebenarnya bisa mengeluarkan atau bisa menyampaikan solusi dari setiap permasalahan yang Bapak hadapi. Ini mungkin Pak sebagai penutup dari saya nih, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Apa yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita pada kesempatan kali ini? Baik Pak, alhamdulillah ya dengan saya datang kepada Bapak, hati saya merasa lebih lega. Saya mendapatkan solusi untuk masalah yang dihadapi murid-murid saya, yang masalahnya tadi susah dalam bekerja sama. Oke. Ya, terima kasih Bapak untuk itunya, saran-saran dan solusinya. Oke, dari saya pun Bapak alhamdulillah senanglah melihat guru sekreatif Pak Suhendar bisa mengeluarkan solusi gitu ya
bisa memecahkan permasalahan dari yang dihadapi Bapak gitu ya. Saya senang berbagi, saya senang meluangkan waktu untuk perbincangan yang bermanfaat seperti ini. Mungkin Bapak ada lagi yang bisa di sharing? Untuk sementara itu saja Pak. Oke. Iya, saya terima kasih banget ya Pak ya untuk Oke. waktunya Bapak. Baik. Untuk saran-sarannya, solusi-solusinya, alhamdulillah saya sudah bisa mencerna. Sama-sama. Iya, kebetulan Pak saya ada jam kedua nih. Oke, selamat. Saya kembali kalau saya. Siap, selamat Iya. beraktivitas kembali. Iya. Silakan. Mudah-mudahan Bapak bisa mengimplementasikan Pak Siap, apa siap, yang siap. kita bicarakan kali ini. Siap. Terima kasih Pak ya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Asep ya. Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan sangat baik. Ya, itu Pak. Pak Asep sudah dapat memunculkan perbincangan atau percakapan dengan alur tirta. Pak Asep sudah menanyakan tujuan, Iya. kemudian mengidentifikasi permasalahannya apa, Iya. kemudian Pak Asep juga sudah menggali rencana apa yang akan dibuat untuk menghadapi solusi dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Ya. Kemudian yang saya catat juga ada beberapa hal yang sudah baik, tapi ada juga yang kurang. Pak Asep, Oke, siap. Itu yang saya harapkan Pak. ya, jadi tadi itu mungkin terkait di rencana aksi. Oke. Hal-hal lebih baik kalau misalkan Pak Asep dapat menggali lagi rencana-rencana atau ide-ide yang dapat dimunculkan oleh Koci. Iya, betul Pak, betul. Karena tadi juga alhamdulillah di proses akhir Koci sudah mampu untuk menyimpulkan hasil dari diskusi yang terjadi, kemudian dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Mungkin seperti itu Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas umpan baliknya. Mudah-mudahan umpan balik dari Bapak ini menjadi motivasi saya Pak untuk meningkatkan keterampilan coaching ini. Iya, Demikian. sama-sama, Pak Terima Asep. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nogi. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak Nogi. Ya, Pak Nogi, begini ya. Sekarang sesi coaching di mana Pak Nogi bertugas sebagai coach Iya, dan betul Pak. saya mensupervisi Pak Nogi. Iya, Iya. betul, Pak. Nah, Pak Nogi, sebelum Pak Nogi melakukan aksi coaching, Iya, Pak. ada beberapa hal yang harus saya tekankan ke Pak Nogi, ya, yang mana Pak Nogi harus menguasai atau bukan hanya memahami ya, tapi harus menguasai tentang keterampilan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Iya. Yang mana kompetensi tersebut ada 3. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Di sini maksudnya Pak Nogi harus mendengarkan permasalahan coach yang dihadapi oleh coach itu dengan seksama gitu. Selanjutnya yang kedua, Pak Nogi harus mendengarkan dengan rasa. Ya, harus mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Dengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya. Yang ketiga, nah untuk memancing solusi-solusi yang dikeluarkan oleh seorang coach, Pak Nogi memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya. Baik, Pak. Nah, itu yang harus dimiliki oleh Pak Nogi. Iya, baik, Pak. Apakah Pak Nogi sudah memahami dan sudah menguasai kompetensi tersebut? Ya, kebetulan saya sudah memahami Pak Alhamdulillah kalau begitu Pak Nogi. mengenai kompetensi yang harus dimiliki seorang coach gitu ya. Ya. Dan kalau misalkan menguasainya mungkin saya juga antara iya dan tidak, karena itu dapat terlihat saat nanti saya praktek mungkin Pak. Iya, Dan benar. mudah-mudahan apa yang saya pahami mengenai kompetensi ini dapat saya laksanakan gitu, Pak. Betul. Nah, sebelumnya Pak Nogi nih, apakah yang Pak Nogi ingin ditingkatkan dari ketiga kompetensi tersebut? Dari kompetensi tersebut Pak, sebetulnya ada satu yang ingin saya tingkatkan, itu terutama di
membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena Ya. yang saya rasa selama ini pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu kurang menggali lebih dalam gitu Pak. Ya. Baik dari rencana ataupun solusi gitu yang dihadapi oleh coaching. Ya, baik Pak Nogi. Pak Nogi sudah memiliki pemahaman tersebut, itu sudah sangat bagus. Nah, sekarang kita akan fokus untuk mengembangkan keterampilan Pak Nogi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi coaching ya. Yang mana tadi pertanyaan-pertanyaan Pak Nogi tersebut harus bisa membuat coaching itu mengeluarkan solusi-solusinya sendiri gitu ya Pak Nogi ya. Iya. Baik Pak Nogi, saya juga akan memberikan umpan balik ya selama sesi coaching yang dilakukan oleh Pak Nogi terkait pertanyaan-pertanyaan yang Pak Nogi ajukan terhadap coaching ya. Nah, sehingga nanti kita bisa perbaiki dan mengembangkan secara langsung. Baik. Ya. Tentu Pak, umpan balik dari Bapak akan saya harapkan gitu Pak dengan sejujur-jujurnya, karena saya yakin itu akan meningkatkan kompetensi saya juga gitu, Pak. Nah, Pak Nogi, pertanyaan terakhir nih, apa harapan dari Pak Nogi setelah kita melakukan observasi ini? Ya, yang saya harapkan pertama yang tadi Bapak melakukan umpan balik dengan jujur, kemudian saya dapat meningkatkan kompetensi, baik kompetensi dari kehadiran penuh ataupun mendengarkan dengan secara aktif, sehingga nanti setelah saya memiliki kompetensi mendengarkan secara aktif, saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Iya, saya akan mencatat itu semua Pak Nogi. Kebetulan sesi coachingnya sebentar lagi ya, dan saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua ya Pak Nogi ya. Terima kasih Pak Nogi untuk berbincang-bincangnya sekarang. Iya, mudah-mudahan Pak Nogi bisa mencapai tujuannya, bisa menjadi coach yang baik. Baik, terima kasih Pak. Kalau gitu sebentar lagi saya akan bertemu dengan coach. Saya harapkan umpan balik dari Bapak dan semuanya lancar. Amin. Siap. Silakan Pak Nogi. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Nogi. Waalaikumsalam Pak Asep. Silakan duduk Pak. Ada waktu Pak Nogi? Alhamdulillah ada Pak, boleh. Kira-kira bagaimana kabarnya Pak Asep? Sehat alhamdulillah. Gimana Pak Nogi? Alhamdulillah sehat. Kira-kira ada apa ya Pak? Kebetulan nih saya perlu berdiskusi dengan Pak Nogi. Saya tahu Pak Nogi sebelumnya pernah menjabat di bagian kurikulum seperti jabatan yang saya emban sekarang gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, terutama saya meminta arahannya lah sebagai senior yang sudah pernah menjabat di kurikulum terkait permasalahan yang saya hadapi saat ini, seperti itu. Baik, jadi ada permasalahan di kurikulum mungkin Pak ya? Betul Pak, klasik. Asik ya. Nah, kira-kira nih tujuan yang Pak Asep harapkan dengan perbincangan kita kali ini tuh apa ya? Baik, karena ini outputnya adalah penempatan guru yang sesuai dengan jadwal tingkat berapa. Saya ingin di sini ada solusi yang adil untuk semua guru ya. Solusi yang adil di sini maksudnya setiap guru itu ditempatkan di tempat sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang guru itu senior atau junior ya. Dan saya memiliki target bahwa jadwal ini harus selesai dalam minggu-minggu ke depan ini, karena kan kita udah di tahun ajaran baru ya, otomatis ini harus sudah final seperti itu. Cuman ketika sekarang masih draft ya, saya alangkah lebih baiknya saya berkonsultasi bagaimana sebaiknya jadwal ini tersusun dengan baik seperti itu. Bagus sekali ya Pak Asep ya. Kalau boleh tahu kira-kira nih permasalahan spesifiknya itu seperti apa Pak?
Nah, jadi ini tahun kedua saya di kurikulum Pak ya, dan saya menghadapi kendala yang sama dan berulang. Jadi ini guru senior ini dalam menyikapi kegiatan PKL. Bapak tahu kan ya, kalau PKL itu siswa selama 4 bulan dia di industri kan. Nah, otomatis di semester tersebut jika guru senior itu mengajar di kelas 12, otomatis itu seperti memberikan waktu istirahat. Itu asumsi saya loh Pak ya. Itu seperti memberikan waktu luang karena mereka kan tidak mengajar. Seperti itu. Nah, otomatis ini seperti menjadi primadona gitu Pak. Guru senior itu pasti baik langsung ataupun meminta secara halus ingin ditempatkan di kelas 12. Dan itu saya ingin bagaimana penempatan jadwal itu adil. Ya, adil artinya jangan sampai nanti mengorbankan kualitas pembelajaran ya. Karena beberapa faktor mungkin itu harus sesuai kebutuhan belajar siswa, penempatan guru juga harus sesuai seperti itu. Itu Pak. Iya betul ya. Jadi mungkin salah satu penyebabnya adalah ketergiuran libur gitu ya Pak ya. Ya, asumsinya libur. Ya, karena kan ada sekitar 4 bulan untuk mereka berpikirnya, oh saya tidak akan ngajar nih. Nah, ya. itu. Mungkin, nah kemudian ada nggak rencana-rencana atau langkah-langkah yang Pak Asep bikin untuk mengatasi itu Pak? Oke, ada sebenarnya mah tentang kita mengatur jadwal itu setransparan mungkin, seadil mungkin. Di sini yang saya kedepankan adalah terutama nomor 1 itu adalah komunikasi Pak. Jadi komunikasi beberapa guru kan sudah meminta ya. Otomatis saya akan sampaikan bahwa ibu alangkah baiknya ibu menempati kelas 11 atau kelas 12 itu udah kami sampaikan. Kemudian juga saya berpikir untuk menghindari kecemburuan sosial tentang penempatan guru di kelas ini. Saya memikirkan untuk bahwa tidak ada satu guru yang menempati satu level atau satu tingkat. Artinya satu guru tetap mengajar minimal di 2 tingkat. Artinya ada yang di kelas 11 dan di kelas 12. Jadi tetap produktif Pak, walaupun selama anak PKL toh dia tetap akan mengajar juga di kelas 11-nya. Ataupun juga saya memang memiliki program bagaimana agar ketika siswa kelas 12 PKL itu guru yang mengajar di kelas 12 itu harus tetap produktif. Contohnya dengan melakukan tugas atau tupoksinya sebagai wali kelas, seperti memantau siswa yang PKL selama melaksanakan PKL, absen, menanyakan kabar, seperti itulah. Itu program saya di PKL itu Pak, seperti itu. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Jadi Bapak merancang 2 jadwal. Jadi guru tersebut tidak di kelas 12 saja gitu ya. Tapi ada juga di kelas 11. Jadi saat kelas 12 PKL yang kelas tetap mengajar di kelas 11. Betul. Oke, bagus sekali Pak ya. Kemudian kapan nih kira-kira Bapak akan melakukan rencana tersebut? Sebenarnya saat ini kita sudah merancang draft jadwal. Dan kita saat ini sedang berkumpul dengan masing-masing ketua program ini untuk jadi kita menyusun jadwal berbarengan. Walaupun tanggung jawab saya ada di kurikulum dan staf, tetap saya melibatkan kurikulum, melibatkan ketua program masing-masing jurusan. Karena kita SMK ya Pak ya. Jadi tetap kita melibatkan ketua program terutama dalam menyusun jadwal untuk mata pelajaran produktif. Nah, di sini pun penempatan guru di kelas 12 itu tidak sepenuhnya keputusan dari wakil kepala bidang kurikulum, tetapi atas dasar rekomendasi dari ketua program itu sendiri, seperti itu. Dan ini sudah kita bertahap Pak, mulai sekarang memang sudah di tahap finalisasi sebentar lagi. Nah, saya tetap melakukan Pak, walaupun dalam hal merancang atau membuat draft jadwal dan pemetaan jam ini, saya tetap ada komunikasi dengan guru senior, dengan ketua program masing-masing, dan guru umum pun tetap kita
kita libatkan Pak, seperti itu. Oke, nah tadi itu kan apa? Nah, kira-kira Bapak akan coba rencana tersebut dalam jangka waktu berapa lama nih? Hmm, Untuk melihat tingkat keberhasilan mungkin Pak ya? ya, ya otomatis untuk apa program ini akan saya laksanakan ya semenjak nanti difinalisasi jadwal itu, nanti di rapat awal tahun bukan draft lagi tapi udah final, udah berbentuk SKBM. Di sana saya akan jelaskan bahwa yang namanya keputusan, artinya keputusan ini bersifat mengikat dan siapapun itu mau guru senior ataupun guru yang junior gitu ya adalah pada level untuk menerima dan melaksanakan seperti itu harapannya. Dan insya Allah karena ini udah menjelang tahun ajaran baru, jadwal tersebut sudah jadi target kami di kurikulum harus selesai di akhir minggu ini dan akan kami sampaikan di rapat awal tahun seperti itu. Oke, jadi semuanya kalau sudah dalam bentuk SK harus bertanggung jawab Harus ya. terima itu Nah. dilaksanakan. Baik Pak, kira-kira nih untuk memastikan keberhasilan dari rencana yang tadi Pak Asep ungkapkan, kira-kira siapa aja yang akan Pak Asep libatkan? Oke, di sini tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam menyusun program ini, pemetaan jam ini sampai berbentuk SK, ini saya memerlukan dukungan dari beberapa pihak. Pertama, saya dan staf itu tetap gitu ya mengedepankan komunikasi ya dengan beberapa pihak. Di antaranya yang paling penting adalah dengan guru senior, dengan kepala sekolah ya. Di sini saya sendiri yang bertanggung jawab tentang jadwal itu. Kemudian kepala sekolah juga yang memberikan support gitu ya atas terbentuknya jadwal ataupun SK penetapan untuk pembagian tugas. Kemudian di sini juga tetap ada komunikasi yang baik dengan guru senior ya, karena guru senior itu bagaimanapun mereka dalam pandangan saya orang-orang yang paling berjasa gitu ya, terutama di sekolah kita yang mereka yang merintis gitu ya, merintis bagaimana perjuangannya mereka mungkin lebih berpengalaman lah dari saya seperti itu. Intinya bagaimana komunikasi agar si SK ini, penempatan ini bisa diterima dan dilaksanakan itu seperti itu Pak. Iya, bagus sekali Pak Asep ya. Nah, yang terakhir Pak yang ingin saya tanyakan, setelah kita melakukan perbincangan ini, apa yang dapat Pak Asep simpulkan? Ya, alhamdulillah sih sebenarnya Pak Nogi, secara tidak sadar saya sih merasa bahwa apa yang Pak Nogi tanyakan ke saya melalui pertanyaan yang mengarahkan saya sebenarnya ternyata ya itu sudah saya laksanakan gitu ya, sudah saya laksanakan dan alhamdulillah kalau menurut saya tingkat keberhasilannya sangat baik lah seperti itu Pak, karena selama ini mungkin yang kemarin menghubungi saya hanya 1 orang atau 2 orang guru senior gitu ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa apa yang saya lakukan saya rasa cukup berhasil Pak, karena ya itu tadi hanya 1 atau 2 orang guru saja yang menghubungi, itu juga hanya mengkonfirmasi, dan yang pada akhirnya mereka bisa menerima sebenarnya mah dari jam atau penempatan jadwal yang saya berikan seperti itu Pak. Oke, alhamdulillah ya Pak Asep sudah dapat menyimpulkan dan mendapatkan hasil dari perbincangan kita kali ini. Nah, semoga apa yang sudah ada dalam benak Pak Asep, rencana-rencana tadi dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan, amin. Pak Asep juga dapat bisa terus berkolaborasi ya Pak. Betul, Karena itu apapun permasalahannya, kalau ditanggung sendiri bebannya berat Pak. berat sekali. Ya, tetap harus ditingkatkan lagi kolaborasinya dan semoga sukses. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih sudah bercerita kepada saya nih. Saya merasa mungkin bukan senior gitu ya, tapi kan ya saya dulu pernah Betul, gitu Pak. ya menduduki jabatan itu. Terima kasih, saya merasa sangat dihargai. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
eh, sebagai penutup mungkin Pak ya, sekali lagi arahan dari Bapak ini sangat berarti buat saya, sangat berarti penguatan juga buat saya dan staf gitu ya, bagaimana untuk tadi menghadapi hanya segelintir dari permasalahan yang kita hadapi di kurikulum. Itu saja Pak, sangat berarti sekali. Terima kasih. Baik. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin saya juga ada kelas nih. Siap. Sekitar Terima 15 kasih menit. sama-sama. Ayo Ya. Pak, kita kembali ke aktivitas Pak. Baik. Baik Pak Nugi, alhamdulillah sesi coaching Pak Nugi sudah selesai. Iya, Pak. Nah sekarang tugas saya sebagai observer ya, saya melihat kemampuan Pak Nugi dalam melakukan coach, alhamdulillah sudah luar biasa Pak Nugi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Betul, kompetensi tadi sebelumnya di Pak Nugi sudah bilang insya Allah menguasai ya terhadap kompetensi sebagai seorang coach. Betul, saya lihat tadi Pak Nugi alhamdulillah ketiga poin dari kompetensi yang harus dimiliki itu udah adalah di Pak Nugi yang dengan menggunakan alur tirtannya juga. Pertama tadi untuk presennya sudah ada. Pak Nugi fokus terhadap coaching Pak Nugi ya. Kemudian dalam sesi mendengarkannya Pak Nugi dengan begitu sabar mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak Nugi. Kemudian dengan tadi memantik dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Tadi kan yang ingin salah satu yang ingin ditingkatkan oleh Pak Nugi itu ya, tadi tentang pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang berbobot. Ya. Nah, hal itu saya lihat sebagai observer Pak Nugi sudah bisa melakukannya. Ya, selamat buat Pak Nugi ya. Kemudian satu lagi tadi masalah alur tirtanya juga sudah tahap demi tahapnya sudah dilaksanakan. Pertama dari tujuannya tadi melalui pertanyaan-pertanyaan sudah muncul. Kemudian identifikasi permasalahannya melalui pertanyaan yang berbobot sudah muncul, bagus juga. Selanjutnya dalam rencana aksinya sudah nampak. Kemudian terakhir dalam tanggung jawabnya juga sudah ada. Jadi saya sebagai observer, saya menilai insya Allah Pak Nugi sudah bisa menjadi coach yang baik. Ya Pak Nugi ya. Ya. Terima kasih Pak Enan. Siap Pak Nugi, mudah-mudahan ya dari sesi ini mudah-mudahan Pak Nugi sudah praktek coaching ini bisa Pak Nugi lakukan juga di dalam kehidupan sehari-hari direalisasikan ya. Kalau ada teman Pak Nugi yang memiliki masalah, silakan Pak Nugi berperan sebagai coach ya. Coba diterapkan di lingkungan sekolah Pak Nugi ya. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ya Pak Nugi ya. Ya. Pak Nugi, mungkin itu saja ya penilaian dari saya. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Pak Nugi ya. Ya, sama-sama Ya, Pak. Pak Nugi. Terima kasih banyak. Kalau begitu kebetulan saya ada kelas lagi. Mau Siap, Pak. izin Pak? Iya. Ya. Ya, silakan Pak Nugi ya. Terima kasih Pak. Ya, semoga sukses untuk semuanya. Amin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang dapat kami laksanakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Guru penggerak bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.